Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma aftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina siratakal mustaqim. Inna nas'aluka ilman nafi'an wa imanan thabitan wa yakinan rasikhan wa qalban khashian wa lisanan dhakiran wa rizqan halalan thayyiban wa amalan salihan mutaqabbala. Jamaah sekalian, hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita memuji dan bersyukur kepada Allah Tabaraka wa taala. Allah masih memberikan kepada kita umur, masih mengaruniakan kepada kita kesehatan, dan pada kesempatan ini Allah kumpulkan kita pada dua kemuliaan. Yang pertama, kemuliaan tempat. Kita berada di tempat yang terbaik, tempat yang paling Allah cintai di atas permukaan bumi ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul biladi ilallahi masajiduha." Tempat yang paling Allah cintai di atas permukaan bumi ini adalah masjid-masjidnya. Bukan cuma tempat yang mulia, kita juga berada di waktu yang mulia. Di subuh hari, waktu di mana Rasulullah dulu mendoakan umatnya, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di subuh harinya. Apalagi bertepatan juga dengan bulan Ramadan, bulan yang mulia ini. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada satu hal yang sangat dikhawatirkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atas kita umatnya, melebihi kekhawatiran beliau akan fitnah Dajjal. Nanti menjelang hari kiamat, ada petaka yang akan dihadapi oleh umat manusia, yaitu fitnah Dajjal. Yang baik bisa diputar jadi kelihatan buruk, dan yang buruk bisa dipoles jadi kelihatan baik. Tapi ada fitnah yang lebih dikhawatirkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melebihi fitnah Dajjal ini. Apa itu jamaah sekalian? Asyirkul khafi, kesyirikan yang samar-samar, kesyirikan kecil. Tatkala seorang hamba melakukan ibadah bukan lagi karena Allah Subhanahu wa taala, tapi karena apresiasi dan atensi dari manusia yang lainnya. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman di dalam hadis qudsi, "Ana aghna'us syuraka'i anisyirk." Saya, kata Allah, paling tidak butuh terhadap sekutu-sekutu. Wa man amila amalan asyraka fihi ma'iyya ghairi taraktuhu wa syirkahu. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Dan siapa yang melakukan suatu amalan, kata Allah, yang pada amalan itu ia ikutkan selainku, maka saya akan tinggalkan ia bersama dengan untuk siapa dulu ia peruntukkan amalan itu. Jadi ada nanti jamaah sekalian orang-orang yang mencari pahalanya, tapi orang-orang ini ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Minta pahalamu sama siapa dulu engkau beribadah untuknya. Ada orang yang minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, namun dipersilahkan, silahkan minta tolong kepada siapa dulu engkau peruntukkan ibadah itu. Di saat tidak ada lagi pertolongan,
kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan ini selain kita menaikkan kuantitas ibadah kita, sangat penting untuk kita memperhatikan kualitas ibadah kita, terutama niatnya. Karena niat inilah jamaah sekalian yang menentukan kualitas ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dulu di masa Nabi Shallallahu alaihi wasallam, menjelang Nabi ke Tabuk, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengumpulkan sumbangan sahabatnya. Ada sahabat yang kaya raya datang dengan infak yang banyak, menantu Nabi Utsman, Abu Bakar, Umar, Abdurrahman bin Auf, dan sahabat-sahabat yang lainnya yang kaya raya. Ada sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang miskin tapi tetap mau berkontribusi. Maka di antara mereka jamaah sekalian ada yang datang membawa satu mud kurma, satu genggam kurma. Karena pemberian yang nampak di mata orang remeh, kecil, sehingga ada yang melihat itu tersenyum, ketawa, tapi ketawa meledek. Lalu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ternyata marah jamaah sekalian. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam kepada orang yang ketawa, "La tasubbu ashabi." Jangan kalian hina sahabatku. Jangan kalian hina sedekahnya sahabatku. Sekiranya di antara kalian, kata Nabi, ada yang berinfak dengan emas sebesar Uhud, ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Tidak sama dengan sedekahnya sahabatku tadi yang satu genggam kurma, bahkan setengahnya pun tidak sampai. Kenapa bisa jamaah sekalian? Ada sedekah setengah genggam kurma lebih baik dari orang yang bersedekah dengan emas sebesar gunung Uhud. Ini gunung Uhud jamaah sekalian, bapak dan ibu yang pernah umroh, besar sekali, panjangnya kurang lebih 8 kilometer. Tapi kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, sedekah sahabatnya yang setengah genggam kurma itu tidak bisa dicapai oleh orang yang bersedekah dengan apa? Bersedekah dengan emas. Meskipun sebesar gunung Uhud. Kenapa jamaah sekalian? Karena kualitas hatinya, keikhlasannya, ketulusannya. Sesuatu yang sederhana, tapi itu yang ikhlas jamaah sekalian, maka itulah yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuatu yang nampak ringan di mata orang, tetapi karena niatnya menjadi berat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Abdullah bin Mubarak mengatakan, kam min kabirin, betapa banyak hal-hal yang besar, amalan yang besar, tusagirhun niyah, menjadi kecil bahkan tidak ada nilainya gara-gara niat. Wa kam min sagirin tukabbirhun niyah, dan berapa banyak amalan-amalan yang kecil, remeh di mata orang, sederhana, tapi karena niatnya yang baik, niatnya yang tulus dan ikhlas, maka itu menjadi apa? Menjadi besar, menjadi istimewa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Besar, fantastis jamaah sekalian, tapi niatnya tidak benar, mengecil, bahkan tidak ada nilainya. Sesuatu yang kecil, sederhana, tapi itu yang tulus, maka itulah yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, juga oleh Imam At-Tirmidzi dalam sunannya, Rasulullah menyebutkan tentang 3 orang yang pertama kali dimasukkan ke dalam api neraka. Ketiga orang ini ternyata semuanya ahli ibadah. Yang satunya ulama, alimul ulama. Yang keduanya jamaah sekalian orang yang mati syahid.
Dan yang ketiga, orang kaya yang banyak sedekahnya. Inilah 3 orang yang paling pertama kata Nabi SAW diseret ke neraka. Kenapa bisa jamaah sekalian? Kata Nabi, fa'utiyabi, dihadapkan ia kepada Allah Subhanahu wa taala orang yang pertama, fa'arafallahu ni'amahu wa arafah. Allah ingatkan banyaknya dulu nikmat yang ku dapat waktu hidup. Orang pertama ini mengakui, betul ya Allah, banyak sekali dulu saya dapat karuniamu waktu saya hidup. Maka Allah bertanya, madza amilta biha, apa yang kau lakukan dengan nikmat yang banyak itu dulu waktu kau hidup? Kata orang yang pertama ini jamaah sekalian, ta'allamtu fik wa 'allamtun nas wa qara'tu fikal Qur'an. Ya Allah, saya habiskan umurku belajar agama. Selesai saya belajar agama, sisa umurku saya habiskan untuk mengajar agama. Wa qara'tu fikal Qur'an, dan saya banyak membaca Al-Qur'an. Tapi kata Allah, kadzabta, engkau dusta. Innama fa'alta liyuqal annaka 'alim. Dulu engkau belajar agama dan mengajar agama supaya orang-orang menggelarimu Pak Kiai, Pak Ustadz, orang alim, supaya dipuji. Wa qara'tal Qur'an liyuqal annaka qari. Engkau membaca Quran supaya dipanggil qari, bagus tahu suaranya, banyak tahu hafalannya, faqadqil, dan semuanya engkau sudah dapatkan dulu waktu hidup. Apa yang kau cita-citakan, apa yang kau harapkan dari atensi dan apresiasi manusia, sudah engkau dapatkan dulu waktu hidup. Untuk itulah engkau lakukan semuanya. Maka ini orang pertama jamaah sekalian, seorang ustadz, seorang alim, yang pertama kali diseret ke neraka. Orang yang kedua jamaah sekalian, Allah bertanya lagi, madza amilta biha, apa yang kau lakukan dulu dengan nikmatku yang banyak waktu masih hidup? Orang yang kedua ini mengatakan, qataltu fi sabilik, ya Allah, saya berperang di jalanmu, berjihad, hatta ustushhitu, sampai saya gugur, sampai saya mati syahid. Tapi Allah mengatakan, kadzabta, engkau dusta. Innama fa'alta liyuqal annaka jari. Engkau lakukan itu supaya orang-orang mengakuimu, memanggilmu sebagai orang rewat Allah, orang jago, pahlawan. Faqadqil, dan gelar itu, apresiasi itu sudah engkau dapatkan dulu waktu hidup. Untuk itulah dulu engkau lakukan itu semua. Orang yang mengorbankan jamaah sekalian hal yang paling berharga yang ia miliki, nyawanya, tapi ternyata motifnya tidak benar. Orang yang ketiga jamaah sekalian sama. Allah bertanya, madza amilta biha, apa yang kau lakukan dengan nikmatku dulu yang banyak? Kata orang ketiga ini, ia berhasil menjadi orang kaya dan tidak ada satupun pintu-pintu kebaikan kecuali hartanya mengalir ke sana. Ada masjid mau dibangun, hartanya ke sana. Ada pesantren mau dibangun, uangnya ke sana. Bahkan dia yang bangun fasum, dia yang bangun jalan, dia yang bangun panti asuhan. Pokoknya setiap ada pintu kebaikan, uangnya mengalir ke sana. Tapi kata Allah, kadzabta, engkau dusta. Innama fa'alta liyuqal annaka jawad. Engkau lakukan dulu itu supaya dipanggil orang dermawan, digelari orang dermawan, orang malabu. Faqadqil, dan panggilan itu sudah kau dapatkan dulu waktu hidup. Orang-orang memujimu, orang dermawan, tawah. Semuanya ini amalan istimewa jamaah sekalian, bukan amalan sembarangan, bukan amalan biasa-biasa saja. Orang menjadi ulama itu jamaah sekalian bukan urusan mudah. Ia habiskan umurnya untuk itu. Di saat orang tidur mungkin ia masih terbangun menghafal. Selesai belajar, ia habiskan umurnya untuk mengajar. Orang yang kedua mengorbankan hal yang paling berharga, nyawanya. Orang yang ketiga apa jamaah sekalian, menjadi orang kaya tidak mudah. Lebih tidak mudah lagi menghabiskan harta untuk disedekahkan. Tapi karena niatnya yang tidak benar, maka semuanya tidak ada artinya, bahkan justru jadi petaka jamaah sekalian. Maka di bulan yang mulia ini, di bulan Ramadan ini, kita punya amalan-amalan istimewa jamaah sekalian.
di siang harinya dengan siam dan di malam harinya dengan qiyam. Kita ada puasa, kita ada sholat tarawih, kita memberikan mungkin suguhan juga buka puasa, ada tadarus, sedekah kita. Maka mari setiap saat kita memeriksa niat kita jamaah sekalian. Karena inilah yang menentukan kualitas amalan itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak mudah memang. Ulama kita pun mengakuinya, mengatakan ma'alajtu syai'an asyadda alayya min niyati. Tidak ada sesuatu yang saya perbaiki yang paling susah melebihi niatku. Kenapa jamaah? Karena niat itu berubah-ubah. Kadang enak-enak nih kita rasa, tapi pas mau dilakukan berubah lagi. Maka penting di bulan yang mulia ini, bulan musim ketaatan, untuk kita perbaiki kualitas ibadah kita jamaah sekalian, bukan sekedar kuantitasnya dengan memperhatikan niat kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.